belajar sama-sama ya. Temanya di situ mengasihi yang paling berharga. Kira-kira tempat yang terbaik itu yang hari-hari ini Bapak Ibu pikirkan, tempat yang terbaik itu yang jadi favorit orang kebanyakan. Sebenarnya tempat terbaik itu tidak mahal. Tempat terbaik itu tempat yang Bapak Ibu harusnya jadi favorit itu bukan di Maldives, ya kan? Bukan di Raja Ampat yang harganya sekitar 20 jutaan, karena saudara saya kemarin ke sana. 20 jutaan untuk satu orang, ya kan? Paketnya 10 hari, gitu kan? Ke sana. Nah, bukan tempat yang terbaik seperti tempat wisata digunakan dan sebagainya. Tapi hari-hari ini Tuhan tadi, tempat terbaik adalah di hadirat Tuhan. Tempat favorit yang harusnya jadi tempat Bapak Ibu semuanya, yang harusnya Bapak Ibu rindukan. Kemarin kita 2 tahun pernikahan, kami ke Jogja. Tempat bagus, tempat wisata yang bagus. Tapi hari-hari itu Tuhan bicara gitu. Begitu bagusnya, begitu indahnya tempat-tempat yang kamu kunjungi, tapi di hadiratku adalah tempat yang paling terbaik. Katakan amin. Jadi ketika Pak Roni merenungkan firman Tuhan, itu adalah tempat terbaik di mana Tuhan bisa bersekutu dengan Pak Roni. Amin Pak Roni ya? Kenapa? Karena disitulah terletak kekuatan kita. Makanya lagu tadi, ketika kamu menghampiri tata kasih karunia Tuhan, kamu akan mendapat kekuatan dan pertolongan. Amin. Ya, kamu akan mendapat kesegaran yang baru seperti Mazmur 23. Engkau akan menyegarkan jiwaku. Dan hari-hari ini gereja Tuhan, sebelum teman-teman youth di tempat ini, sebelum keluarga demi keluarga masuk 2022, biar di hadirat Tuhan jadi tempat favorit Bapak Ibu semua. Kita membaca Filipi 3 ayat 8 ya. Yang paling berharga dalam kehidupan Paulus adalah Kristus sendiri. Yang kemarin Pak Mei bagikan warisan itu, Kristus sendiri. Itu yang paling berharga. Makanya dia bilang yang lain itu sampah. Kenapa? Karena hari-hari ini percayalah tidak semudah 2019, 2020, 2021. Beberapa tahun ke depan akan terjadi, ya kalau Bapak Ibu sekarang tahu akhir tahun ini kan banyak gempa bumi. Lalu karena kemarin waktu saya dan istri dari Pemalang ke Tegal, kami lihat itu tanda kayak ada garis langit itu kayak lurus gitu ke atas. Nah, tanda yang sama itu pernah kami lihat 2006 di Jogja. Nah, waktu itu kami nggak tahu, tapi kita tahu ada sesuatu yang terjadi. Nah, berikutnya kami dengar gempa di NTT. Nah, tanda di langit dan sebagainya. Kami tahu bahwa Tuhan mau nyatakan banyak hal lewat pengalaman, lewat kejadian alam. Sahabat sini yang pernah dengar di Metaverse. Metaverse itu nanti Bapak Ibu cari, ya kan? Tapi intinya seperti ini. Metaverse itu menciptakan masa depan virtual supaya semua orang bisa menikmati dunia virtual yang baru, yang penuh kemudahan, kebebasan, dan hal yang menyenangkan yang lainnya. Makanya Metaverse ini sekarang kan Facebook sudah berubah nama menjadi Meta. Kenapa kita perlu tahu di 2021 sebelum masuk 2022? Karena Bapak Ibu harus punya kebenaran yang kemarin Pak Mei sudah bagikan, itu jadi warisan yang kuat supaya kehidupan kita tidak tergoyahkan hari-hari ini. Yang saya bilang, ada banyak orang ternyata sehari-hari ini sudah menginvestasikan uangnya di dunia maya, dunia virtual. Itu kalau itu perusahaan salah satu perusahaan mode, nanti Bapak Ibu cari. Itu mereka sedang menginvestasikan uangnya itu sekitar 42 miliar untuk sewa lapak di mana dunia virtual. Nah, ketika saya dengar, saya baca ini, lalu dengan kejadian alam yang terjadi, Gunung Merapi, gunung di Jawa Timur dan sebagainya, Tuhan bilang gini, ini waktu-waktu yang terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16 ya, terjemahan firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Berhentilah, perhatikan ya, Bapak Ibu perhatikan. Berhentilah mencintai dunia yang jahat ini
Dan segala yang disajikannya apa? Ada banyak hal. Dan hari-hari ini metaverse itu sedang menyajikan hal-hal yang apa? Kalau saya bilang itu akan membawa generasi ini, mungkin Bapak Ibu mungkin tidak secara teknologi, handphone dan sebagainya, mungkin Bapak Ibu kurang mengerti. Tapi generasi setelah Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu akan mewarisi, pilihannya adalah mewarisi dunia ini atau mewarisi yang terbaik yang kemarin kami sampaikan. Itu pilihannya. Karena itu kenapa saya pagi hari ini sampaikan ini, supaya gini, yang Bapak Ibu wariskan adalah Tuhan sendiri buat anak-anak Bapak Ibu semuanya. Amin. Ya. Jadi firman Tuhan bilang gini, saudara-saudara menunjukkannya bahwa saudara tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah, karena segala perkara dunia ini, yaitu keinginan jahat ini, kegilaan seks, keinginan membeli segala sesuatu yang menarik hati, dan kecongkakan yang datang dari kekayaan dan kebesaran, bukan berasal dari apa? Dari Allah, melainkan dari dunia yang jahat ini. Jadi semua yang disajikan oleh apa? Pemilik Facebook, pemilik Microsoft yang hari-hari ini sedang mempersiapkan dunia yang baru, ya kan? Kalau metaverse itu melampaui sebelumnya, melampaui semesta. Kalau bicara tentang melampaui semesta, kalau dibaca di firman Tuhan, Babel itu mereka hendak menyamai Allah. Sebenarnya yang dibuat dunia ini itu menyesatkan generasi ini. Sebenarnya itu yang membuat generasi ini kehilangan tempat terbaik, yaitu hadirat Tuhan, yaitu kebenaran Tuhan. Sebenarnya yang diciptakan dunia ini itu akan membawa kepada kerusakan setiap jiwa-jiwa, bahkan membuat banyak orang terhilang. Kita baca di Yesaya 11 ayat yang kedua. Saya ambil dari yang paling bawah. Roh takut akan Tuhan itu intinya kayak gini: mengasihi Tuhan, mengerti hatinya Tuhan. Jadi kalau bicara tentang takut akan Tuhan, intinya kayak gini: karena saya mengasihi Tuhan, saya akan hidup kudus, saya akan hidup dalam kebenaran. Itu takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, di situ dijelaskan adalah pengenalan. Ya, pengenalan itu artinya gini: kerinduan untuk mengenal pribadinya dengan lebih dalam, dengan dasar bahwa aku mau kenal Tuhan karena aku tidak ada yang lain. Lagu yang tadi kan, tidak ada yang lain selain Tuhan sendiri yang paling berharga dalam hidupku. Aku mau mencintai firman Tuhan. Nah, ketika kita punya kerinduan seperti itu, Tuhan akan terus bawa kita untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Mengenal Tuhan bukan supaya kita mendapatkan tangannya Tuhan, tapi mengenal Tuhan supaya kita mengerti hatinya Tuhan, kita mendapat hatinya Tuhan. Orang tua kalau sudah disenangkan, betul nggak? Apa saja dikasih ke anaknya, betul nggak? Dan hari-hari ini kita harus bangun kehidupan kita supaya apa? Kita mengerti hatinya Tuhan. Saya mengerti hatinya Tuhan hari ini. Kenapa? Karena ini sudah masa-masa yang mungkin tidak mudah buat gereja Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang hidup, yang akan menguatkan kita. Dan Tuhan jamin kami, Tuhan jamin keluarga kami. Karena itu berdoa supaya kita mengenal hatinya Tuhan buat hidup kita, buat keluarga kita. Berikutnya, roh keperkasaan. Roh keperkasaan ini bicara tentang, kalau David Oyedepo saya pernah baca bukunya, dia bilang gini: roh keperkasaan itu roh sukacita. Jadi ketika engkau menghadapi semuanya, engkau menghadapi dengan sukacita. Ketika ada pergumulan, engkau tetap, Tuhan terima kasih, semua baik. Engkau menghadapi dengan sukacita. Ketika engkau sakit, ya kan, sukacita adalah obat, ya kan. Jadi semua kehidupan kita, kalau kita punya roh keperkasaan, kita bisa melihat aku punya Tuhan yang besar. Kalau Bapak Ibu punya roh keperkasaan, apapun bisa dihadapi, apapun bisa dimenangkan. Lalu berikutnya, roh nasihat. Roh nasihat itu ya kelembutan, bicara tentang kelembutan hati, ketaatan. Kalau Yesus katakan, biar engkau punya hati yang taat, dijauhkan daripadamu hati yang apa? Keras. Kenapa? Tuhan kasih roh ini,
Roh nasihat ini buat hidup kita, supaya Roh Kudus menuntun hidup kita. Jadi saya melihat, misalnya Oma Rosi menegur saya pun, saya melihat bahwa itu karena Tuhan mengasihi saya, dan saya mau berubah. Saya punya hati yang lembut. Cepat saja, roh pengertian, ya, pengertian untuk mengerti kehendaknya. Saya 2014 menikah, 2015 papi meninggal, 2015 istri kami LDR, Jogja Pemalang, ya kan, Jogja Pemalang selama 2 tahun. Nah, tapi waktu itu Tuhan nyatakan buat saya, saatnya kamu tinggalkan kota ini, kota Jogja. Karena saya dari 2002 sampai 2017 di Jogja. Ketika Tuhan berikan itu, saya dikasih pengertian. Ini loh. Bahkan ada hamba Tuhan yang datang menyampaikan, istri saya ada nubuatan sebelum itu saya nggak tahu. Tapi saya bersyukur ketika saya mengalami masa-masa itu, saya dikasih pengertian oleh Tuhan, sehingga saya memilih untuk tinggalkan Jogja. Saya di Pemalang, saya bisa melayani Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena ada pengertian yang dari Tuhan, sehingga saya bisa memilih yang seperti yang Tuhan mau. Oke, lalu roh hikmat, lalu roh takut akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan, kalau kamu kurang hikmat, kamu harus meminta hikmat. Ketika kita terima Yesus, kita terima warisan kebenaran firman Tuhan dan roh Tuhan. Makanya Tuhan cari penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mau kasih jubah pagi hari ini. Perhatikan. Tadi malam ketika saya berdoa, Tuhan mau kasih jubah keintiman itu semuanya. Jubah keintiman artinya supaya apa? Supaya Bapak Ibu mengerti hatinya Tuhan. Bapak Ibu punya kehausan yang dalam dari Tuhan. Bapak Ibu bisa mengalami Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Ketika dunia ini sedang bergoncang, ya kan? Tapi hati Bapak Ibu tetap mengasihi Tuhan. Dan akhirnya inti dari pesan, apapun yang terjadi, Bapak Ibu harus memilih mengasihi Tuhan. Firman Tuhan di Yohanes 15 bilang apa? Melekat kepada pokok anggur. Melekatlah kepada Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, tidak ada yang bisa menggoyahkan hidup. Bahkan seperti Paulus katakan tadi, saya menganggap yang kemarin-kemarin yang akan datang itu, yang ditawarkan dunia itu sampah. Saya menganggap semuanya sampah. Kenapa? Karena yang paling berharga dalam hidup saya adalah Yesus sendiri. Mazmur 73, ya, selain engkau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku, bagianku tetaplah apa? Allah untuk selama-lamanya. Saya ajak kita semuanya bangkit berdiri. Warisan yang berharga, firman Tuhan, rohnya diberikan kepada kita semuanya. Bahkan pagi hari ini Tuhan kasih jubah keintiman, kedalaman dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Tuhan Yesus, buat tubuhmu yang terpecah buat hidup kami. Meteraikan Tuhan roh hikmat, pengertian, roh nasihat, keperkasaan, pengenalan, takut akan Tuhan. Roh Muslim ada dalam hidup kami. Bahkan hati yang mengasihi ada dalam kehidupan kami. Kami melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Engkau Yesus. Bahkan kami punya keintiman yang baru dengan Engkau. Terima kasih, kami memakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari silakan Bapak Ibu makan. Kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini darah perjanjian-Mu yang melindungi, menjamin tubuh jiwa roh kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, yang menjagai hati kami untuk tidak mencintai dunia ini, tapi mencintai firman dan jalan-jalan, mencintai untuk bersekutu dengan roh-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus,
ketika kami minum darah kehidupan, kuasa kebangkitan mengalir dalam hidup kami. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang dalam beban berat diberikan kelegaan dan jalan keluar, yang di dalam pergumulan diberikan terobosan, karena Engkau menerobos seperti air menerobos. Bahkan Engkau jadi panci-panci kemenangan buat setiap kami anak-anak-Mu. Jaminan kemuliaan, jaminan penggenapan ada dalam kehidupan kami, jaminan keselamatan buat hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang punya hubungan darah dengan kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami meminum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum. Biar berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu semuanya. Cahaya wajah Tuhan, perkenanan Tuhan, kemuliaan Tuhan seperti tiang awan dan tiang api itu yang menyertai kehidupan keluar masuk keluargamu. Apa saja yang diusahakan, yang dikerjakan tanganmu dibuat berhasil, studimu dibuat berhasil, anak-anakmu bertumbuh dalam perlindungan Tuhan, bertumbuh dengan ajaib jadi murid-murid Tuhan. Biar hari-hari ini berkat Abraham, Ishak dan Israel turun dalam kehidupanmu dan keluargamu. Warisan yang terbaik firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu ada dalam kehidupan keluargamu. Bahkan pemeliharaan Tuhan di dalam pimpinan Roh Tuhan terus ada dalam kehidupan setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat